Kehidupan seekor lebah sangat kompleks dan penuh dengan kerjasama antar anggota koloni. Setiap lebah dalam koloni memiliki peran tertentu yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup bersama, yang menjadi salah satu alasan mengapa koloni lebah bisa berfungsi begitu teratur dan efisien. Koloni lebah biasanya terdiri dari 3 jenis individu: ratu, pekerja, dan drone, lebah jantan. Setiap jenis lebah ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi saling bergantung satu sama lain untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan koloni. Ratu lebah adalah pemimpin utama dalam koloni, meskipun tidak berperan dalam kegiatan lain seperti mengumpulkan makanan atau menjaga sarang. Ratu memiliki satu tugas utama yang sangat penting, yaitu bertelur. Sebagai satu-satunya lebah yang dapat berkembang biak di dalam koloni, ratu menghasilkan ribuan telur setiap hari, tergantung pada ukuran koloni dan musim. Proses pembentukan ratu diawali ketika pekerja memilih telur yang telah diletakkan oleh ratu dan memberinya makan dengan royal jelly, yakni sejenis madu yang kaya nutrisi. Selama proses ini, ratu dibedakan dari lebah pekerja atau drone, karena makanan yang diberikan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Ratu memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan lebah lainnya, bisa bertahan hidup hingga 5 tahun, meskipun rata-rata hanya 2-3 tahun. Sepanjang hidupnya, ratu terus bertelur untuk menjaga kelangsungan koloni. Selama musim kawin, ratu akan terbang keluar untuk mencari pasangan. Setelah kawin, ratu kembali ke sarang dan akan terus bertelur. Meskipun ratu memiliki peran utama dalam reproduksi, ia tidak terlibat dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari koloni. Ratu hanya mengandalkan pekerja untuk menjaga dan merawat dirinya serta mengelola kebutuhan koloni. Pekerja lebah adalah lebah betina yang lebih kecil daripada ratu, dan mereka tidak dapat berkembang biak. Pekerja memiliki berbagai peran yang sangat krusial dalam koloni, dan mereka adalah tenaga kerja utama yang melakukan hampir semua aktivitas di dalam sarang. Sebagai bagian dari siklus hidup mereka, pekerja lebah melewati berbagai tahapan tugas seiring bertambahnya usia. Saat masih muda, pekerja akan melakukan tugas dalam sarang seperti merawat larva, membersihkan sel, atau bahkan memberi makan ratu dan larva. Seiring bertambahnya usia mereka, pekerja lebah akan mulai meninggalkan sarang untuk melakukan tugas mengumpulkan nektar, serbuk sari, dan propolis, sejenis getah tanaman, dari bunga-bunga. Setelah mengumpulkan nektar, pekerja lebah akan membawanya kembali ke sarang dan memberikannya kepada lebah lainnya, yang kemudian akan mengubah nektar tersebut menjadi madu. Proses ini melibatkan penguapan nektar untuk mengurangi kadar airnya, sehingga madu menjadi lebih kental dan dapat disimpan sebagai cadangan makanan. Pekerja lebah juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu dan kelembaban sarang agar tetap stabil, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloni, terutama untuk perkembangan telur dan larva. Selain tugas-tugas tersebut, pekerja lebah juga bertanggung jawab dalam pertahanan koloni. Mereka dapat menyengat untuk melawan predator atau ancaman lainnya yang mengancam sarang. Meskipun sengatan lebah dapat melukai musuhnya, pekerja lebah yang menyengat biasanya akan mati setelahnya, karena sengat mereka tertinggal dalam tubuh musuh. Namun, mereka rela mengorbankan diri demi melindungi koloni dan ratu. Kehidupan pekerja lebah umumnya sangat singkat, hanya beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada musim dan kondisi koloni. Pekerja yang lahir di musim panas, ketika nektar dan serbuk sari melimpah, akan memiliki umur yang lebih panjang dan lebih banyak melakukan tugas pengumpul. Sebaliknya, pekerja yang lahir di musim dingin cenderung memiliki umur yang lebih lama karena mereka hanya akan melakukan sedikit tugas pengumpulan makanan. Drone adalah lebah jantan dalam koloni, dan mereka memiliki peran yang sangat terbatas. Tugas utama dari drone adalah untuk mengawini ratu. Di luar musim kawin, drone tidak memiliki peran dalam mengumpulkan makanan atau menjaga sarang, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sarang atau terbang mencari ratu. Drone tidak dapat bertahan lama setelah melakukan perkawinan, karena tubuh mereka rusak setelah proses tersebut. Setelah musim kawin berakhir, pekerja lebah biasanya akan mengusir drone keluar dari sarang, karena mereka tidak lagi diperlukan dan hanya menghabiskan sumber daya. Secara umum, jumlah drone dalam koloni relatif sedikit jika dibandingkan dengan pekerja. Kehidupan mereka hanya bertahan selama musim kawin, dan mereka akan mati setelah proses perkawinan dengan ratu. Di luar musim kawin, drone tidak berfungsi sebagai anggota aktif koloni. Sarang lebah adalah tempat tinggal sekaligus tempat berkembang biak bagi koloni. Sarang lebah terdiri dari struktur lilin yang sangat efisien yang disebut alveolus, yang memiliki bentuk heksagonal. Sel-sel heksagonal ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyimpan madu, serbuk sari, dan tempat telur serta larva berkembang.
Madu yang disimpan di dalam sarang adalah cadangan makanan bagi koloni, terutama untuk menghadapi masa-masa sulit ketika sumber makanan sulit ditemukan, seperti pada musim dingin. Pekerja lebah juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan sarang. Mereka secara rutin membersihkan sel-sel sarang, menjaga agar tidak ada kontaminasi atau parasit yang masuk ke dalamnya, serta menjaga suhu dan kelembaban agar tetap ideal untuk pertumbuhan larva dan produksi madu. Lebah juga memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk. Proses penyerbukan ini terjadi ketika lebah mengumpulkan nektar dan serbuk sari dari bunga. Ketika lebah bergerak dari bunga ke bunga, serbuk sari yang menempel di tubuhnya akan dipindahkan ke bunga lain, memungkinkan terjadinya penyerbukan. Tanpa lebah dan serangga penyerbuk lainnya, banyak tanaman yang bergantung pada penyerbukan silang akan kesulitan berkembang biak. Lebah memainkan peran yang sangat besar dalam dunia pertanian dan produksi pangan. Banyak tanaman yang kita konsumsi setiap hari, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian, bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Jika populasi lebah menurun, ini dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian yang signifikan dan bahkan krisis pangan di seluruh dunia. Musim memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan koloni lebah. Selama musim panas atau musim berbunga, koloni akan sangat sibuk dengan pekerja yang keluar untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Sebaliknya, selama musim dingin, koloni lebah akan mengurangi aktivitasnya. Pekerja lebah berkumpul di dalam sarang untuk menjaga suhu tetap stabil dan menggunakan cadangan madu yang mereka simpan untuk bertahan hidup. Ratu lebah juga tetap hidup, tetapi tidak bertelur sebanyak di musim panas. Pada musim dingin, koloni lebah akan sangat bergantung pada stok madu mereka untuk bertahan hidup, dan para pekerja akan menjaga sarang tetap hangat dengan menggerakkan tubuh mereka. Ini adalah masa yang penuh tantangan bagi koloni, tetapi dengan perencanaan yang baik, koloni lebah dapat bertahan hingga musim bunga berikutnya, ketika mereka kembali aktif dan mulai mengumpulkan makanan lagi. Kehidupan seekor lebah adalah contoh sempurna dari kerjasama sosial yang terstruktur dengan baik. Setiap anggota koloni memiliki tugas spesifik yang mendukung keberlanjutan seluruh koloni. Peran ratu, pekerja, dan drone sangat saling melengkapi, dan semua aktivitas mereka sangat bergantung pada satu sama lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup koloni. Lebah tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran yang sangat vital dalam ekosistem kita, khususnya dalam penyerbukan tanaman yang menghasilkan makanan bagi banyak makhluk hidup, termasuk manusia.